Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, tak terima dikeroyok. Belasan remaja menyerang sebuah kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan diduga akibat salah paham di media sosial. Aksi penyerangan terekam CCTV. Dengan mengendarai sepeda motor, belasan pemuda ini menyerang sebuah kafe di Jalan Raya Topas Raya, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan dipicu aksi balas dendam karena para pelaku kesal salah satu rekannya dikeroyok oleh seorang yang diduga berada di kafe tersebut. Dengan menggunakan senjata tajam, para pelaku yang gelap mata menerobos masuk, bahkan menembakkan busur, membuat warga panik. Aksi brutal ini terhenti setelah polisi melepaskan 3 kali tembakan untuk membubarkan kerumunan. Warga juga mengepung 2 orang diduga otak penyerangan, salah satunya terkena tembakan karena berupaya kabur. Dia panggil saya, dia bilang, ayo bantu saya, takut dikeroyok. Terus dalam begitu, saya berangkat mikir normal Pak. Normal jemput temannya 3 orang yang punya masalah itu Pak. Setelah itu langsung ke sana. Ya. Apa yang kulakukan semua sama teman-teman sana tadi? Teman-teman yang saya lihat itu dia menyerang Pak. Perkelahian di warkop tersebut, di parkirannya, itu kami sedang selidiki para pihak siapa saja yang bersengketa ataupun bermasalah. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone melaporkan. Pemirsa, seorang bocah anak sopir ojek online di Bantul, Yogyakarta tewas usai menyantap sate dan lontong saat berbuka puasa. Makanan beracun, paket kiriman wanita misterius dibawa pulang ayah korban karena penerima paket tidak ada di rumah. Polisi selidiki identitas wanita misterius tersebut. Bocah 10 tahun ini tewas diduga keracunan setelah berbuka puasa dengan sate dan lontong yang diberikan ayahnya. Bermula saat sang ayah bernama Bandiman bekerja sebagai driver ojek online, tak sengaja bertemu wanita tak dikenal di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Wanita ini meminta Bandiman mengirimkan makanan takjil untuk berbuka puasa dan membayarnya langsung Rp25.000 berdalih tak punya aplikasi handphone. Saat Bandiman mengantar ke rumah yang dituju, pemilik rumah berada di luar kota, bahkan mengaku tidak mengenali wanita tersebut. Ini Pak, ada paket takjil dari Pak Hamid yang ada di Pakualaman. Terus Pak tamunya bilang, loh saya nggak pernah punya sahabat atau teman apa-apa dari Pak tamu ini, saya nggak pernah punya teman. Dibawain ke drivernya aja biar untuk buka puasa. Ya udah, istrinya kan terus, Mas bawa pulang aja untuk buka berpuasa. Makanan takjil sate lontong dibawa pulang dan dimakan keluarga Bandiman untuk buka puasa. Ironis, sate lontong terasa pahit dan pedas. Bahkan anak laki-lakinya langsung pingsan serta mulutnya mengeluarkan busa. Rasanya itu pertama itu pahit, habis pahit terus pedes. Ternyata kalau saya kan begitu pahit, langsung aku muntah ke kamar mandi. Bisa mengerti itu. Habis itu aku juga setengah sadar. Kalau anakku sudah tahu sudah berbusa itu. Berbusa ya. Polisi menyelidiki identitas pengirim makanan sambil menanti hasil lab yang mengecek kandungan makanan. Sampai sekarang belum. Jadi kita masih dalami karena ketika kita tanya, karena itu yang memberi itu naik kendaraan sepeda motor menurut keterangan dari bapak ojeknya itu dan tidak pakai helm. Tapi ketika saya tanya pada waktu itu, bapak juga tidak begitu mengenali wajah. Kasus ini menjadi peringatan agar berhati-hati dan tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dari orang tak dikenal. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.
Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap saat beraksi di parkiran minimarket di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 13 kali beraksi, pelaku menjual motor curian seharga 2 juta rupiah. Dua pelaku sindikat pencurian motor spesialis minimarket terekam CCTV saat beraksi di Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu pelaku terpantau menunggu di atas motor sementara pelaku lain bertugas menggasak motor. Aksinya yang telah diintai petugas langsung disergap meski kedua pelaku sempat kabur. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti diantaranya kunci letter T dan motor yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah 13 kali beraksi dan menjual motor culiannya dengan harga 2 juta rupiah. Sebelumnya tersangka S dan M ini sudah melakukan 13 kali. Tahun lagi sudah melakukan pencurian sebanyak 13 kali. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi menjadi korban pembacokan saat menggerebek pesta sabu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku merupakan kakak kandung bandar narkoba yang ditangkap polisi saat penggerebekan. Pelaku juga merebut 2 pistol milik anggota polisi untuk menakuti warga. Polisi mencari sejumlah selongsong peluru yang ditembakkan oleh Adi Gondrong di Gang Amal Helvita, Labuhan Deli, Kota Deli Serdang. Adi menembakkan 2 pistol yang direbut dari polisi ke berbagai arah saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek pesta sabu. Adi Gondrong merebut 2 pistol setelah sebelumnya melukai anggota polisi dengan senjata tajam. Adi mengamuk karena tak terima Edi, adiknya yang merupakan bandar narkoba, ditangkap bersama 3 orang lainnya. Polisi yang menjadi korban penganiayaan harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Kita tadi menggerebek rumah bandar sabu. Ya, rumah bandar sabu. Di sini ada beberapa orang. Ya, jadi kita gerebek. Barang bukti yang ketemu. Namun mereka melakukan perlawanan dengan puluhan parang dan kampak. Jadi kita kejar, tersangka lolos, barang buktinya ada, semua ada, dan anggota ada terluka. Jadi saat ini kita lagi kejar pelakunya, mudah-mudahan bisa ketemu pelakunya. Bang, artinya bang ini target nih bang, seperti apa bang? Ya. Karena tempatnya tempat macam kayak target ya bang. Polisi kini memburu Adi Gondrong yang kabur membawa sepucuk senjata api milik polisi. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 4 bandar narkoba masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota investasi EDC Cash mendatangi rumah seorang leader di Bogor, Jawa Barat menuntut pengembalian uang. Para anggota EDC Cash menduga uang telah disalahgunakan untuk membeli aset. Sementara pimpinan EDC Cash, Abdur Rahman Yusuf, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 pimpinan lainnya. Bersama, jadi kita harus kemana? Para anggota EDC Cash ini mendatangi rumah Mulyana, seorang tokoh agama di wilayah Bogor yang selama ini mengajak bergabung untuk berinvestasi. Sejak 6 bulan lalu, para anggota tidak lagi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan setelah menyetorkan uang minimal 5 juta rupiah. Sekarang apa bedanya dengan Haji Mulyana? Haji Mulyana pun itu adalah uang orang, dibeliin aset saya tahu. Apalagi setelah Abdurrahman Yusuf, pimpinan EDC Cash, ditetapkan sebagai tersangka, para anggota kebingungan karena uang yang diinvestasikan hilang. Tapi pada saat kami ke sini, ternyata mereka sudah tidak bisa dikomunikasikan, nelpon sudah tidak bisa, WA tidak bisa, semua juga sudah tidak bisa. Akhirnya kami datang ke sini, ternyata di sini pun kosong. 21 mobil mewah berbagai jenis, arloji, perhiasan, tas mewah hingga uang diamankan polisi dari para tersangka investasi EDC Cash, salah satunya milik Abdurrahman Yusuf.
Abdurrahman Yusuf merupakan CEO dari EDC Cash yang tinggal di wilayah Bekasi. Barang-barang mewah ini diduga dibeli para tersangka dari uang yang dihimpun dari puluhan ribu anggota dengan dalih investasi. Anggota Edinar Coincase awalnya tertarik berinvestasi karena keuntungan bunga tetap yang dijanjikan. Untuk bergabung, setiap anggota baru minimal menyetorkan uang 5 juta rupiah mendapatkan 200 koin. Sementara keuntungan yang ditawarkan bunga 0,5% per hari atau 15% setiap bulan. Namun 6 bulan terakhir, nilai koin dinar ratusan juta rupiah hanya dihargai di angka di bawah 20 juta rupiah. Investasi ini dibentuk oleh Abdurrahman Yusuf menggunakan sistem seperti MLM. Korban investasi EDC Cash mencapai puluhan ribu orang menyetorkan uang untuk bergabung menjadi anggota dari 5 juta rupiah terkecil hingga miliaran rupiah per orang. Dijanjikan bahwa diam saja, diam ya, tidak aktif. Diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja, apalagi kalau dia aktif mencari downline. Dia akan mendapat 35 koin. Pendiri EDC Cash selain dijerat penipuan terkait investasi bodong, juga akan dijerat terkait kepemilikan berbagai jenis senjata. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak pengendara motor yang masuk jalan tol Angke, Jakarta Barat ternyata mengikuti petunjuk jalan di handphone. GPS mengarahkannya melalui jalan tol. Diduga emak-emak pemotor ini memencet jalur untuk mobil. Pelaku menyerahkan diri ke polisi, namun identitas dokumen motor menggunakan KTP orang lain. Dalam video amatir yang direkam pengendara mobil kemudian beredar di media sosial, seorang wanita pengendara motor berada di gerbang tol Angke 1 masuk tol dalam kota. Wanita ini kemudian menempelkan kartu tol elektronik yang biasa digunakan pengemudi mobil. Setelah palang pintu terbuka, pengendara motor melaju di ruas tol. Pihak Jasa Marga dan kepolisian kemudian mengungkap pengendara motor yang nekat masuk jalan tol. Di lokasi palang pintu tol Angke terpasang CCTV yang merekam plat nomor sepeda motor. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, namun ternyata dokumen motor menggunakan identitas KTP orang lain dan sama-sama tidak saling mengenal. Jumat malam dapat identitas kendaraan. Nah, ini atas nama STNK ini atas nama saudara P, ya, saudara Parman lah. Hasil pemeriksaan polisi, emak-emak penerobos jalan tol ternyata menggunakan petunjuk jalan dalam handphone mencari alamat tujuan. Pengendara motor yang masuk jalan tol terancam hukuman 2 bulan penjara atau denda Rp500.000 karena jalan tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, penerobos jalan tol juga tidak memiliki SIM C. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Enggar Bagus, dan Zulkifli, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Depok, Jawa Barat heboh menangkap babi ngepet karena banyak harta dan uang di rumah hilang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.